Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum manajemen pemasaran, yaitu perilaku konsumen pada pembelian teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb dan faktor yang mempengaruhinya. Adapun kami yang beranggotakan Kusuma Alicia Ramadini NPM 21901032103, Rindi Halimah 21901320098, dan Taskia Farida NPM 21901032097. Latar belakang Indonesia sebagai negara agraris yang kaya sumber daya alam mempunyai ketersediaan lahan yang luas untuk menunjang kegiatan pertanian dan sektor perkebunan. Salah satu hasil perkebunan yang ada di Indonesia adalah produk teh. Dari data yang dipublikasikan oleh ATI atau Asosiasi Teh Indonesia dalam situs Antara, tingkat produksi teh Indonesia tahun 2009 mencapai 120.000 ton per tahun atau memenuhi sekitar 5,8% kebutuhan dunia dengan luas kebun 148.000 hektar. Teh menyumbangkan devisa 110 juta dolar per tahun. Teh adalah minuman yang mengandung kafein, sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan. Melihat begitu pentingnya sebuah penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil sebuah keputusan terkhusus, faktor karakteristik pembeli untuk membeli sebuah produk. Maka, atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka tim peneliti mengambil suatu judul penelitian dengan perilaku konsumen pada pembelian teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb dan faktor yang mempengaruhinya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tipe perilaku konsumen pada pembelian teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, faktor karakteristik pembeli apa saja yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Tujuannya yang pertama, mengetahui dan Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, mengetahui dan memahami faktor-faktor yang termasuk ke dalam karakteristik pembeli yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Batasan masalah yang pertama membahas perilaku konsumen yang didapatkan hasil wawancara melalui kuesioner, yang mana dapat diketahui dari tanggapan sampel atau responden terhadap indikator atribut-atribut produk teh celup merek Sariwangi. Yang kedua, membahas faktor-faktor yang termasuk ke dalam karakteristik pembeli dapat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian konsumen. Manfaat yang pertama bagi produsen untuk memberikan wawasan dan pertimbangan yang berkaitan dengan perilaku konsumen dalam keputusan pembelian produk teh sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi pemasaran. Yang kedua, bagi tempat yang diteliti, memberikan informasi mengenai perilaku konsumen di daerah Sumeneb dan faktor yang mempengaruhinya atau faktor kriteria pembeli dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, bagi peneliti dan pembaca sebagai tambahan informasi dan pengetahuan mengenai perilaku konsumen dan apa saja faktor kriteria pembeli yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rindi Halimah. Bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Kotler menjelaskan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, mendisposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Hegel mengungkapkan bahwa perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian karena tidak semua keputusan dilakukan dengan mudah. Misal, untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, dan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri, terdapat 4 faktor. Yang pertama, faktor budaya yang terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Faktor kedua, faktor sosial, kelompok acuan, keluarga, peran dan status. Yang ketiga, faktor individu, peran dan status, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri, pekerjaan, dan lingkungan ekonomi. Sedangkan faktor yang lainnya yaitu ada faktor psikologis, ada motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan, serta sikap. Untuk hasil penelitian yang terdahulu, ada penelitian yang ditulis oleh Dian Paramita Dewi pada tahun 2010. Penelitian ini berjudul Analisis Tipe Perilaku Konsumen dalam Membeli Teh di Pasar Tradisional Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian teh, perbedaan antar merek teh menurut konsumen, dan tipe perilaku konsumen teh yang terletak di Pasar Tradisional Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang tinggi dalam mengambil keputusan pembelian produk teh, namun konsumen tidak melihat adanya perbedaan antar merek teh. Konsumen bersedia mencurahkan energinya untuk mengevaluasi atribut-atribut teh dari merek teh yang telah dibeli. Untuk penelitian yang lainnya ada penelitian yang ditulis oleh Herdi Jayakusuma pada tahun 2011. Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Keputusan Pembelian Teh Celup Sariwangi, yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan dalam pembelian teh celup Sariwangi. Studi kasus pada masyarakat Kota Bekasi, data yang digunakan adalah data primer. Sampel yang diteliti sebanyak 115 responden, jumlah variabel yang diteliti adalah 28 variabel, data yang diolah dengan menggunakan analisis faktor sebanyak 27 variabel yang bisa dianalisa lebih lanjut. Sisanya 1 variabel dikeluarkan karena nilai MSE-nya kurang dari 0,5. Data yang diperoleh dari responden diolah dengan menggunakan SPSS 12 versi 12.0 for Windows. Untuk metode praktik yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada metode penarikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah mengetahui, membeli, atau mengkonsumsi teh celup merek Sariwangi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling. Untuk metode yang kedua ada metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil menggunakan kuesioner terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh instansi atau lembaga terkait serta literatur yang terkait dengan penelitian ini. Untuk metode yang ketiga ada metode penentuan tempat dan waktu. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja atau purposif dan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan karakteristik penelitian. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Sumeneb dengan pertimbangan bahwa teh celup merek Sariwangi telah banyak diperdagangkan dan banyak diminati masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Untuk selanjutnya ada metode analisis data. Masalah yang pertama, menggunakan analisis deskriptif dilakukan dengan menganalisa skor dan kriteria perilaku konsumen dari hasil kuesioner, sehingga dapat menentukan tingkat perilaku konsumen. Yang kedua, metode tabulasi data digunakan untuk mempermudah tim peneliti dalam melihat perilaku konsumen terhadap teh celup merek Sariwangi. Adapun atribut-atribut yang digunakan seperti ukuran, rasa, kemasan, dan kandungan nutrisi. Dalam penyelesaian masalah yang kedua adalah dilakukan analisis menggunakan metode analisis regresi linear. Metode analisis regresi linier berganda melalui program SPSS untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Taskia Farida. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya adalah tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah kelompok kami lakukan, di mana sesuai dengan judulnya, maka sampel pada penelitian kami kali ini adalah konsumen yang pernah mengonsumsi, yang pernah membeli, ataupun sudah mengonsumsi teh celup merek Sariwangi. Nah, konsumen tersebut berjumlah 40 orang yang dipilih secara acak. Karakteristik sampel penelitian dibedakan berdasarkan jenis kelamin,
usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan juga status. Untuk yang pertama, karakteristik sampel berdasarkan jenis kelamin, dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel jenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang dengan persentase 22,5%, dan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 31 orang dengan persentase 77,5 orang. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa sampel penelitian kali ini berdasarkan jenis kelamin kebanyakan berasal dari perempuan. Selanjutnya, untuk karakteristik sampel berdasarkan usia, berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel penelitian yang terbanyak berada pada rentang usia 20-60 tahun dengan jumlah 28 orang dan persentase 70%. Sedangkan untuk karakteristik sampel berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa jumlah sampel penelitian yang terbanyak berada pada tingkat sarjana S1, yakni sebanyak 16 orang, dengan persentase sebesar 40% dari jumlah keseluruhan sampel. Selanjutnya, untuk karakteristik sampel berdasarkan pendapatan, dapat diketahui bahwa jumlah karakteristik sampel terbanyak berada pada tingkat pendapatan kurang dari 500%, yakni berjumlah 17 orang dengan persentase 42,5% dari jumlah keseluruhan sampel. Artinya, responden tersebut sudah banyak yang mempunyai penghasilan. Lalu, untuk karakteristik sampel berdasarkan tingkat pekerjaan, dapat diketahui dari data yang ada pada tabel tersebut bahwa jumlah sampel penelitian yang terbanyak berada pada tingkat pelajar atau mahasiswa, yakni sebanyak 22 orang, atau dengan persentase 55% dari jumlah keseluruhan sampel. Selanjutnya, untuk karakteristik sampel berdasarkan status dapat diketahui bahwa berdasarkan status terbanyak berada pada status lajang, yang mana kebanyakan sampel tersebut sedang menempuh pendidikan, yakni sebanyak 24 orang atau 60% dari jumlah keseluruhan sampel. Selanjutnya, yang terakhir, untuk karakteristik sampel berdasarkan jumlah tanggungan keluarga, dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel terbanyak berada pada jumlah tanggungan keluarga 0, artinya tidak mempunyai jumlah tanggungan keluarga, yang berjumlah 27 orang dengan persentase 67,5%. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari bagaimana perilaku konsumen mengambil keputusan dalam melakukan pembelian terhadap teh celup merek Sariwangi. Jadi pada umumnya, hal yang paling mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian adalah atribut intrinsik atau sifat aktual dari produk tersebut, yang terdiri dari ukuran, rasa, kemasan, kandungan gizi, dan juga harga. Sama juga halnya dengan penelitian yang kami lakukan. Jadi untuk menentukan bagaimana perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian terhadap teh celup merek Sariwangi, kita menggunakan atribut-atribut yang terdiri dari ukuran, rasa, kemasan, kandungan gizi, dan juga harga. Nah, untuk yang pertama, tanggapan responden tentang ukuran. Jadi, dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pada umumnya konsumen memberikan tanggapan setuju dengan skor rata-rata sebesar 3,2, yang artinya atribut ukuran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Dari 3 indikator di atas, penilaian yang memiliki skor tertinggi adalah indikator ukuran yang bervarian memberikan opsi yang banyak dalam melakukan pembelian dengan skor sebesar 3,275 yang berarti setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa atribut ukuran merupakan salah satu faktor yang dominan dalam mempengaruhi perilaku keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, tanggapan responden tentang atribut rasa dari teh celup merek Sariwangi dapat diketahui bahwa dari data yang tertera pada tabel tersebut dapat dilihat rata-rata tanggapan konsumen terhadap indikator rasa. Umumnya konsumen memberikan penilaian setuju dengan rata-rata skor sebesar 3,3, yang berarti indikator rasa juga termasuk faktor yang dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli teh celup merek Sariwangi. Nah, dari ketiga indikator di atas, penilaian yang memperoleh skor tertinggi adalah terletak pada indikator saya membeli teh celup merek Sariwangi karena aroma dan rasanya yang segar, dengan rata-rata skor sebesar 3,375.
Lalu untuk tanggapan responden tentang atribut kemasan dari teh celup merek Sariwangi, dapat diketahui bahwa dari data yang tertera tersebut, rata-rata tanggapan konsumen terhadap indikator kemasan teh celup merek Sariwangi memberikan penilaian setuju dengan rata-rata skor penilaian sebesar 3,125. Nah, dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa faktor kemasan juga termasuk faktor yang dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli teh celup merek Sariwangi. Dapat dilihat indikator kemasan yang memperoleh skor penilaian tertinggi adalah indikator kemasan produk teh celup merek Sariwangi memberikan kesan bahwa produk tersebut berkualitas dengan skor sebesar 3,325. Selanjutnya, tanggapan responden tentang kandungan nutrisi dari teh celup merek Sariwangi dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa tanggapan perilaku konsumen terhadap indikator kemasan teh celup merek Sariwangi memberikan penilaian setuju dengan rata-rata skor sebesar 3,35. Artinya, indikator kandungan nutrisi juga termasuk faktor yang dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli teh celup merek Sariwangi. Nah, dari 3 indikator di atas, yang memperoleh skor penilaian tertinggi adalah indikator saya memilih teh celup merek Sariwangi karena kandungan nutrisinya cocok dikonsumsi sehari-hari dalam keadaan santai, dengan rata-rata skor sebesar 3,475. Dan yang terakhir, untuk tanggapan responden tentang harga, dari data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya konsumen memberikan tanggapan setuju dengan skor rata-rata sebesar 3,44, yang artinya atribut harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Nah, dari 3 indikator di atas, penilaian yang memiliki skor tertinggi adalah indikator harga teh celup merek Sariwangi sudah sesuai dengan daya beli masyarakat atau konsumen, dengan skor sebesar 3,55 yang berarti setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa atribut harga merupakan salah satu faktor yang dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya yang terakhir adalah pembahasan terkait dengan faktor karakteristik pembeli yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian teh celup merek Sariwangi dilakukan dengan memasukkan faktor-faktor yang termasuk ke dalam karakteristik pembeli, yang juga mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, faktor tersebut terdiri dari faktor produksi, yang dimisalkan dengan X1, faktor sosial, X2, faktor kepribadian, X3, dan faktor psikologi, X4. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian konsumen, atau Y. Jadi untuk mengetahui faktor karakteristik pembeli apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, kami melakukan analisis regresi linear berganda melalui SPSS versi 25. Nah, berikut adalah tabel hasil output dari analisis regresi linear berganda yang telah kelompok kami lakukan. Dari data pada tabel hasil output analisis regresi linear berganda tersebut, dapat diperoleh persamaan fungsi regresi linear berganda antara lain Y sama dengan 0,096 ditambah 0,290 X1 ditambah minus 0,298 X2 ditambah 0,186 X3 ditambah 0,156 X4. Untuk yang pertama terkait dengan analisis determinasi atau R2, jadi berdasarkan tabel tersebut diperoleh angka R2 atau R square sebesar 0,253 atau 25,3%. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa persentase seimbang variabel independen karakteristik pembeli, yakni yang terdiri dari faktor budaya atau X1, faktor sosial atau X2, faktor kepribadian atau X3, dan faktor psikologi atau X4 terhadap variabel dependen, yakni keputusan pembelian teh celup merek Sariwangi, mempengaruhi sebesar 25,3%, sedangkan lebihnya sebesar 75,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Jadi, saja sebanyak 75,7% di sini dipengaruhi oleh pendapatan ataupun dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga yang menyukai teh celup merek Sariwangi dan sebagainya. Selanjutnya, uji koefisiensi regresi secara simultan atau F-hitung. Jadi, berdasarkan hasil uji statistik yang sudah kami lakukan, diperoleh nilai F-hitung sebanyak 2,962.
pada taraf tingkat kepercayaan 95%, yakni alfa sama dengan 0,05. Untuk itulah dapat diambil kesimpulan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yakni 2,962 lebih besar dari 2,63 atau tingkat signifikasi kurang dari 0,05, yakni sebesar 0,033 B, yang berarti diterima dan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas faktor budaya X1, faktor sosial X2, faktor kepribadian X3, dan faktor psikologi X4 secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian teh celup merek Sariwangi. Jadi secara simultan tersebut artinya secara bersama-sama antara faktor budaya, faktor sosial, faktor kepribadian, dan faktor sosiologi mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli teh celup merek Sariwangi. Selanjutnya, uji koefisiensi regresi secara parsial atau teh hitung. Pertama, untuk faktor budaya. Hasil pengujian statistik yang sudah dilakukan secara regresi linear berganda diperoleh nilai teh hitung sebesar 1,106. Oleh karena itu, teh hitung lebih besar dari T tabel karena T tabelnya itu adalah 2,0,21 dan signifikasinya sebesar 0,276 yang artinya lebih besar daripada 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%, yang artinya HO ditolak dan H1 diterima. Secara parsial, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor budaya konsumen terhadap keputusan pembelian teh Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Jadi faktor budaya ini secara individu, faktor budaya tidak bisa mempengaruhi terhadap keputusan pembelian konsumen dalam membeli teh celup merek Sariwangi. Selanjutnya untuk faktor sosial X2, dari hasil pengujian statistik yang dilakukan secara regresi linear berganda, diperoleh nilai T hitung sebesar minus 1,309. Sehingga T hitung lebih kecil daripada T tabel atau 2,021 dan signifikasinya sebesar 0,199 yang artinya lebih besar daripada 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%, yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi secara parsial, faktor sosial atau X2 tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen teh Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya untuk faktor kepribadian X3 dari hasil pengujian statistik yang sudah dilakukan secara regresi linear berganda, diperoleh nilai teh hitung sebesar 0,672. Jadi nilai dari teh hitung sebanyak 0,672 di sini lebih kecil daripada nilai dari T tabel, yakni 2,021. Dan tingkat signifikasinya juga lebih besar, yakni sebesar 0,506, yang lebih besar daripada 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya secara parsial atau secara individu, faktor kepribadian tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan pembelian teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Dan untuk yang terakhir, faktor psikologi X4. Jadi dari hasil pengujian statistik yang sudah dilakukan melalui regresi linear berganda, diperoleh nilai teh hitung sebesar 0,641, yang artinya nilai teh hitung tersebut lebih kecil daripada nilai T tabel yang berjumlah 2,021. Dan tingkat signifikasinya juga lebih besar daripada 0,05, yakni sebanyak 0,256. Pada tingkat kepercayaan 95%, yang artinya HO ditolak dan H1 diterima. Yang mana faktor psikologi atau X4 secara parsial atau secara individu tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan pembelian teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Jadi dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian yang diukur melalui seberapa besar pengaruh atribut intrinsik produk, yakni yang terdiri dari ukuran rasa, kemasan, kandungan nutrisi, dan juga harga pada teh celup merek Sariwangi, konsumen memberikan penilaian setuju pada masing-masing atribut, sehingga menunjukkan bahwa kelima atribut tersebut merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli teh celup merek Sariwangi.
yang mana untuk atribut ukuran diperoleh skor rata-rata sebesar 3,2, atribut rasa diperoleh skor rata-rata sebesar 3,3, atribut kemasan diperoleh skor rata-rata sebesar 3,125, dan untuk atribut kandungan nutrisi diperoleh skor rata-rata sebesar 3,35, serta untuk atribut harga diperoleh skor rata-rata sebesar 3,44. Sedangkan untuk kesimpulan hasil penelitian tentang apakah karakteristik pembeli dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, menunjukkan bahwa masing-masing faktor budaya X1 dengan nilai T hitung 1,106, yang mana lebih kecil dari T tabel, yakni sebesar 2,021 dan tingkat signifikasinya 0,276 lebih besar dari 0,05. Faktor sosial X2 dengan nilai T hitung sebanyak minus 1,309, yang mana lebih kecil dari T tabel sebesar 2,021 dan tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05. Faktor kepribadian atau X3 dengan nilai T hitung 0,672 yang lebih kecil dari nilai T tabel dan tingkat signifikasinya yang lebih besar daripada 0,05, yakni sebanyak 0,506, dan faktor psikologi atau X4 dengan nilai T hitung sebesar 0,641 yang artinya lebih kecil daripada T tabel yang berjumlah 2,021, dan tingkat signifikasinya 0,256 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Secara parsial atau secara individu tidak dapat berpengaruh atau tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan pembelian teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb. Namun, faktor budaya, faktor sosial, faktor kepribadian, dan faktor psikologi secara simultan atau secara bersama-sama, secara keseluruhan, dapat berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian teh celup merek Sariwangi di Kabupaten Sumeneb, yang ditunjukkan dengan hasil F hitung lebih besar dari F tabel, yakni sebesar 2,962, lebih besar dari 2,63, atau tingkat signifikasinya lebih kecil dari 0,05, yakni sebesar 0,033 P. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.